Sekarang kita pindah kepada tasawuf yang akan mempergiat kita, menambah semangat untuk melakukan ibadah dan menambah keyakinan dan melakukan semua hal perkara jenis ibadah apapun itu juga akan berisi di dalam melakukan ibadah itu berisi. Kita mengetahui hakikatnya akan berisi. Qala musannif rahimahullahu taala waman faniya bihi ghaba an kulli syai'in. Waman, bahwasanya siapa orangnya, tahu sapa wonge, faniya mana memfanakan, kang fana sapa wong mau bihi dengan Allah, maka ghaba an kulli syai'in, lebur, hilang dari setiap sesuatu. Artinya begini. Kelewatan satu ini ya. Man arafal haqq wa syahidahu fi kulli syai'in, kemarin terasa udah disinggung. Orang yang tahu pada Allah, maka syahidahu fi kulli syai'in, nyawang Allah fi kulli syai'in, kepada setiap sesuatu. Maka lanjutannya ketika kita nyawang, disitulah lebur fana kita ini kepada sesuatu yang kita sawang, atau kita memandang diri kita dengan hakikatnya hilang diri kita ini tidak ada sesungguhnya. Yang ada hanya yang menciptakannya. Prakteknya begini. Ketika nyawang makhluk, nyawang diri kita ini, lalu ingat itu hadir, eling karo Gusti Allah, nek ora eling ketika kita memandang sesuatu lalu kita tidak ingat kepada Allah, maka yang ada yang kita pandang, yang wujud itu. Tetapi ketika kita memandang sesuatu lalu ingat Allah, yang kita pandang itu hilang. Yang ada hanya yang mewujudkan barang itu. Begitu juga kita memikirkan kita, memandang kita secara pandangan mata hati. Nek kalau dimaknani secara maknawiyah, ya hilang, tidak ada. Karena yang mengadakan semuanya ya Allah, karena kita kedahulan ketidakadaan, itu aja ringkasnya. Artinya apa? Kita pandang diri kita lalu kita ingat Allah sesudahnya atau sebelumnya. Allah baru. Au qablahu au ba'dahu. Terus waman ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an. Waman, bahwasanya orang ahabbahu yang cinta kepada Allah, maka lam yu'thar, tidak akan memenangkan alaihi, atas Allah, syai'an, kepada sesuatu. Artinya tidak dikalahkan memandangnya kita kepada Allah, tidak dikalahkan oleh sesuatu. Jika kita betul-betul cinta kepada Allah, tidak bisa dipengaruhi oleh sesuatu perkara selain daripadanya. Yang ada dalam hati hanyalah Allah, begitu. Ini obat juga buat kita untuk mengatasi segala perkara yang merumitkan di dalam hati, gitu. Pusing-pusing dan masuk-masuk akal, pasrah karo Gusti Allah.
hadapkan semuanya ketidakmengertian kami ya Allah. Hamba memohon hidayah-Mu atas kebodohan, ketidakmengertian hamba. Hamba sandarkan kepada diri-Mu yang maha mengerti dan maha mengetahui atas segala sesuatu, kan begitu. Lalu jangan dipaksa. Sudah kita berkata demikian, pasrah kepada Allah, lalu kita memaksa dengan nafsu, ingin cepat mengerti, ya tidak bisa. Allah tidak bisa dipaksa. Nah ini caranya begitu. Kita tunggu aja. Insya Allah tanpa kita sadari tiba-tiba mengerti. Oh iya ya, nah itu begitu. Alhamdulillah. Ya bin. Kadang-kadang begitu ya, dipaksanya tidak bisa ketemu. Allah. Itu nafsu, memaksa sesuatu kehendak yang diinginkan. Dan bisa saja Allah tidak membuka. Itulah caranya kita pasrah kepada Allah. Kita menunggu. Insya Allah tanpa kita sadari warid ilahiyah itu akan datang. Sesuatu dari Allah. Lalu kita tiba-tiba mengerti di saat kita tidak mengerti begitu. Nah, begitu. Itu caranya kita pasrah nih Gusti Allah. Juga caranya kita memfanakan sesuatu perkara, menghilangkan yang ada hanya Allah begitu. Lalu akan masuk lagi berbagai perkara, hilangkan saja sudah. Hingga ribet ningati. Dibakmi lagi ada masalah, masalah kan banyak dibatasi. Oh ini lagi ya. Satu pergi satu datang lagi ya. Kalau tidak mengenali ilmu ya bisa stres lah, pusing terus begitu. Sudah tunduk saja di hadapan Allah ya. Sambil nanti ada jalan dari Allah, cara solusinya kayak apa, sesuatu mana yang paling rumitnya. Insya Allah bagi Allah tidak ada yang rumit kan begitu. Kalau bagi kita iya tidak bisa menjangkau ukuran akal kita dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya coba kalau yang kita pasrah kepada yang maha mengetahui ya insya Allah mudah-mudahan, tetapi tidak bisa dipaksakan oleh kehendak nafsu kita. Ingin cepat-cepat mengerti. Sabar dulu. Nah, tinggal tidur aja Pak kalau pusing-pusing. Pasrah ya Allah, tidur aja. Siapa tahu bangun-bangun maghrib itu. Sehat sudah. Perkaranya hilang sendiri. Wala musannif rahimahullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Innama hajabul haqqo angka syiddat qurbahu minka, bahwa sungguhnya waktu orang ketemu di akal ngaling-ngalingi menghalang-halangi Allah angka dari kita itu karena syiddat qurbahu, karena banget sangat dekatnya Allah minka dari kamu. Karena dekatnya Gusti Allah ya harus bisa didelang. Jangan kenalnya kita delang kulitnya ini nggak bisa kelihatan. Ini aja yang ada jarak kan? Ini ada jarak, ada terasa. Ya Gusti Allah yang Kang gawe obat, Kang gawe ngomong ya gimana mau dilihat ya. Itu. Jadi maka ngalang-alangi, ngaling-alingi Gusti Allah dengan dekatnya itu. Bukan karena dengan jauhnya, dengan dekatnya Allah kepada kita. Itu hakikatnya begitu ya. Kalau kita sampai tidak merasakan, tidak merasa-rasai, tidak meyakini dengan mata hati, ya kan dungu-dungunya manusia. Artinya diyakini dengan apa? Ya dengan ilmu dulu. Lalu ada rasa, lalu timbul apa? Timbul zauq, timbul rasa yang dihadirkan oleh Allah, rasa itu. Nikmatnya mengingat Allah di dalam diri bersama kita gitu. Dipikir dengan ilmu kan begitu. Dengan sifat-sifatnya Allah yang Allah tajalikan kepada kita. Mbak Min bisa maca, Mbak Min bisa nulis, bisa menangani masalah, itu ilmunya Gusti Allah. Bisa ayaman karo anak ya kan. Mukuan itu bengi ngobrol karo. Kalau Allah tidak mentajalikan sifat welas asih ya, anakmu ayu bi ora kuping.
nangis protes tes. Kalau tidak ada kasih sayangnya Allah. Dikasih sayangmu itu bukan milikmu. Tajallinya sifatnya Gusti Allah. Nah, ini yang harus kita mengerti dalam hal ini. Lalu kita bersyukur Allah subhanallah. Nanti belum melas ya. Melihat istri capek sakit kan kasihan. Ya Allah, itu adalah kasih sayang dari Allah. Nah, itu adalah sifat-sifatnya rahmanya Allah. Ya Allah tajalikan kepada hambanya. Akhirnya anaknya bisa terus bisa haris kalem, tahan, bisa menahan diri, bisa mengetahui sifat-sifat mulia yang ada di dalam diri kita itu adalah milik Allah. Nah, itu kalau kita tidak yakini, tidak merasa bahwa itu adalah sifatnya Allah, itu diakui oleh kita sendiri. Nah, tujuannya tasawuf adalah hampa dalam pengakuan. Jadi membersihkan diri, itulah hakikat toharoh yang sesungguhnya, kan begitu. Adanya di tasawuf. Menzakati hatinya, dizakati. Dibersihkan dengan cara apa ya? Ya riyadhah. Berbagai macam cara, begitu. Itulah dekatnya Allah. Jadi Allah menghijabi dirinya karena dengan dekatnya, sangat dekatnya Allah terhadap kita sampai tidak bisa terlihat oleh peninggal mata ini. Terus inna mahtajabu li siddati dhahurat wa tuksi beja. Aku dulu mau telepon. Halo. Masih jelas suara? Bintang saya jempoli. Astagfirullahaladzim. Wis moyo rongkakan. Jadi qala musannif rahimahullahu taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Inna mahtaja wali siddati tahur wa khafiyun anil absari li albin nuri, bahwa sesungguhnya menghijabi, ngaling-ngalingi di siddati dengan sangat itu, mengaling-alingi Allah kepada kita itu karena sangat jelasnya, sangat pertelane, sangat terangnya, wa khafiyun dan sangat samarnya, anil absori dari pandangan mata ini. Tujuannya li'ad min nurihi, karena agungnya, besarnya nurnya Allah. Karena itulah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ini, karena mulianya nurnya Allah, agungnya nurnya Allah. Jadi kita ini akhirnya apa? Kita ini bersama nurnya Allah. Nah, dengan nurnya Allah itulah pandang mata hati kita mampu diberi kemampuan oleh Allah merasakan dan bisa meyakini dari sesuatu yang tidak kita lihat bisa dilihat. Balik lagi. Dengan nurnya Allah, terangnya nurnya Allah, sehingga menerangi hati kita, sehingga pandangan hati ini bisa melihat dari sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Dengan pandangan maknawi. Satu, yakin. Ini pandangan maknawi itu yakin dulu. Jadi keyakinan itu maknanya pandangan maknawi, pandangan ilmu. Walaupun tidak terlihat secara dohiriyah, tetapi terlihat di dalam ini. Oh iya ya Allah, begitu. Ternyata ini adalah nur, sehingga hamba mampu melihat apa yang hamba lihat. Begitu. Jadi bisa melihat dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat, begitu. Hakikatnya, begitu. Apa? Dengan keyakinan, begitu. Terus tapi ya
ingin bisa merasa sampai ke arah itu ya perlu dimuraqabai begitu. Penjiwaan yang betul-betul. Lewat kaidahnya saja lalu hanya Bapak ngomong direkam sewaktu-waktu, bisa diulas lagi. Suatu rekaman ini sampai tidak rusak gitu. Makanya Bapak Uslangka kan masih bahasa itu tertinggal dan bisa menjadi panduan pengamalan. Tidak perlu dipindah nanti ningsi dimuning apa. Siapa tahu lah, usia kita tidak tahu. Obrolan sangat bermanfaat. Ini namanya ilmu yang manfaat, ilmu yang mengarahkan kita kepada yarhalu ilallah. Kalau kita cuma berbicara fikih lalu tidak mendatangkan kita kepada Allah, itu kurang manfaat ya. Makanya ini ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang mendatangkan kepada Allah, yaitu dengan syariat dan hakikatnya. Thariqah hakikat. Syariat fikihnya berjalan, tauhidnya berjalan untuk menempuh kebenaran di dalam, untuk merasakan, meyakini di dalam syariat itu. Lahirlah hakikat. Oh iya ya, nah itu begitu. Dia yang disebut hakikat adalah sebuah keyakinan yang sebenarnya. Nah, nanti setelah itu baru ada rasa. Ya rasa itulah hasam rohnya yang disebut tasawuf, itu ihsan. Betul-betul sudah baik di dalam melakukan. Kalau sudah baik dalam melakukan tauhid ibadahnya, akan ada rasa nikmatnya berhadapan dengan sang penciptanya yang sesungguhnya bersama kita dari waktu ke waktu, tidak pernah jauh dari kita, tapi kita sendiri yang menjauhinya. Karena kita dijauhi oleh sesuatu, macam-macam perkara, macam-macam keinginan syahwat, kan begitu. Sampai saya cekaknya di sama ngono bae itu. Boleh perang jam gitu. Sudah jam ya, Bik? Ya. Nun? 50 menit. 50 maning? 50 menit. 50 menit. Akan cekat dulu. Jelas suara? Iya. Ya cepoli bae. Ayo lanjutkan. Jadi dekat Gusti Allah karena banget jelasnya Allah. Jelas Allah. Buktinya Allah jelas, ya ini sudah. Blak mata dibuka, dah. Katon kami terlihat semuanya. Setelah lihat semuanya dengan peninggal yang terbatas ini, peninggal yang lepas akan bergerak. Dengan nurnya Allah, apa? Keyakinan berjalan ya Allah. Ya semuanya ya Allah. Dalam dia, iya ya Gusti Allah kang gawe subhanallah. Jadi biarpun mata ke sini, tetap ini adalah di hadapan Allah. Ini itu nanti begitu kalau terjadi. Jadi nikmat. Ya mudah-mudahan lah insyaallah. Sore nyampe nanti yakin Bapak ngerti kabeh. Sampai ngerti kok. Nanti juga sudah suatu saat kan Gusti Allah buka ini kan dalam ujian dulu ini. Tapi belajar wingi bulan pirang dina pengen ngerti. Sabar dulu. Begitu jangan dipaksa dengan apa. Mau berapa hari berapa sama berapa kok. Belum praktek langsung. Qala musannif rahimahullah taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La yakun tolabaka sababan ila atoi minhu fayaqilla fahamka in anhu wal yakun talabuka lidhab. Ubudiyati wa qiyaman bi huquqir rububiyah la yakun talabuka, jangan sampai jangan ada permohonanmu menjadikan sebab ilal atoi, selalu memohon
peparing, pemberian minhu dari Allah. Ininya rezeki terus ya. Ini jalur rezeki. Baca ini supaya rezeki gampang. Baca Yasin supaya rezekinya enggak putus. Baca Waqiah supaya bisa dapat rumah bagus. Masya Allah. Ibadah jalur ke duit terus. Minta tukar-tukaran. Fayakilah maka menjadikan sedikit paham kamu akan menjadi sedikit di dalam perkara ketuhanan. Jadi pengertiannya sedikit, orang yang selalu memohon kepada Allah meminta jalur rezeki bayar. Masya Allah ya rezeki, tapi ya rezeki yang bagaimana yang diminta. Tapi rata-rata ya begitu, minta dilancarkan semua rezekinya hari-hari belum melimpah ruah. Setelah dilimpah ruahkan nanti kayak korun, jadi pelit, ya mau ditakut rugi. Minta mobil ya, topik jaluk mobil ya. Itu nunggal bengi wiridan, Honda. Sampai Yamaha. Aduh. Oleh diparingi Toyota kan wirid itu. Oh, ini Fortuner ya. Soalnya Fortuner diawasi bae. Mobilnya dikurung dan jingaken ning kamar. Ditutup ya, diawasi anak kerek, dideleng apa ya. Khawatir takut anak-anak ngores itu. Disiksa dilewahnya oleh mobil ini. Dibikin sakit sendiri akhirnya. Barang Bakmin ya, yang penting lah NMAX wae wis mobil bannya papat, bensinnya akeh. Tiap tahun ya. Pas kebeneran ya, anak sakit bayar pajak mumet ya. Nah, ini akal-akalnya apa ya? Bannya diganti ban loro, diculi bannya, dicopot bannya, diganti motor. Masya Allah gitu. Jadi aja jaluk mobil mana Pak Nus ya. Saja mani Gusti Allah Pak Nus ya. Waris anak ini kali-kanane enak menurut perjalanannya. Tapi kalau dipaksa dengan nafsu berakibat fatal. Berakibat masalah besar. Jika nafsu yang memaksa. Tapi nek Gusti Allah yang ngersaken, wis kersane sini, aduh. Kok enggak sama sekali enggak ada niat. Tapi enggak ada niat beli mobil ya. Ini gimana aku punya utang sama sampean, setelah mobil pasrahkan sampean. Itu tidak ada niat itu. Ya kan? Nah, berarti ya kabar mimpi aja. Utang wajib orang disauri kan. Utangnya takut enggak dibayar gitu memang. Sekolah sama orang ini sangat butuh, akibatnya apa ya? Dapat mobil murah, tapi mobil bagus, Pan. Bukan mobil rongsokan. Alhamdulillah. Nah, itu sesuatu yang tidak kita kehendaki. Allah yang menghendaki ya. Begitu, Bin. Itu namanya bukan karena nafsu. Enak perjalanannya. Mobil oli murah. Ya wis lah kan. Akhirnya apa? Pas lagi biasanya apa ini dua mobil punya mobil bikin pusing. Si Nasri minta keluar terus. Jual mobilnya, beli tanahnya tambah banyak, sapinya tambah banyak, begitu. Caranya bisa Allah nyugiaken karo dalan sing diridhoni, yang tidak diambisikan oleh nafsu secara begitu. Banyak cara yang tidak kita ketahui begitu. Jadi jangan layakun tolakkan tasabbaban. Jangan ada permohonan kita kepada Allah menjadi sebabnya selalu Allah itu mengaruni dari Allah terus gitu. Karena itu mendapatkan apa? Jadi sedikitnya pemahaman kita anhu dari Allah. Tapi waliyakun becik sebaiknya ada di dalam permohonanmu tolakkan lidharo ubudiyah. Jika itu mengeluarkan, melahirkan
penghambaan kita kepada Allah, wa qiyaman bi huquqir rububiyah, dan melakukan hak-haknya ketuhanan Allah. Itu sebaiknya begitu. Kan caranya sudah Allah berulang-ulang kali memutar itu. Cara memohon kepada Allah begitu sudah. Di dalam kesukaran kita, ya udah sandarkan kepada Allah, ya Allah, hamba pasrah kepada dirimu atas kebodohan hamba. Engkau lah maha mengerti, kan jaluk pinter kan. Dari dingertikaken. Ya ada sesuatu apapun yang hamba mengerti kecuali ilmu dari engkau, ya Allah. Kecuali engkau lah yang maha mengerti. Jadi enak bahasanya. Sungguh aku sangat membutuhkannya. Hamba sangat pikir. Karena engkau lah yang maha kaya, ya Allah. Itu jaluk sugi ya. Tetapi dengan penghambaan kita, ungkapan ketiadaan di dalam diri kita di hadapan Allah, kita sebagai hambanya yang tidak punya apa-apa, lalu diungkapkan di hadapan Allah, itu namanya penghambaan kita, cara ubudiyah, dan melakukan hak-haknya ketuhanannya Allah, yaitu apa? Yaitu pasrahnya kita di hadapannya. Pengakuan diri kita ketidakadaan di dalam diri kita, lalu kita hadapkan di hadapan Allah, itu namanya penghambaan. Selalu minta jaluk duit terus ya, rezeki. Kadang-kadang begitu banyak kalau ini sukses dibaca ini waqiah 40 hari, soal 40 dina, udah dapat 40 hari, apa waqiahnya? Masih tutup terus ya. Tapi kan 40 dina makin riban ya. Durung gul-gul. Apa nih sing gul? Bola apa misalnya? Ada masanya nanti. Jangan makanya sudah begitu. Jadikanlah bacaan itu untuk penghambaan kita kepada Allah. Jadikanlah apa sesuatu itu ibadah untuk ungkapan ibadah kepada Allah, penghambaan begitu saja. Jadikan suatu permintaan untuk supaya Allah memberikan terus kepada kita. Nanti pahamnya kita sedikit. Contoh begini. Apa kita tidak mengerti? Kan? Ketika kita tidak memohon kepada Allah, lalu Allah memberikan. Apa itu karena kita memohon kepada Allah? Kan tidak. Saat kita dikasih makan oleh Allah, dan saat itu kita tidak memohon kepada Allah, tidak meminta, kan begitu. Artinya apa? Tanpa kamu meminta, kebutuhan pun Allah sudah memberi apa yang kamu butuhkan, begitu. Makanya ungkapan kita di hadapan Allah, memohonnya kita kepada Allah, jadikanlah suatu penghambaan. Jangan dijadikan suatu permintaan untuk hal sesuatu yang menukar balikan dari apa yang kita lakukan kepada Allah. Doa ini ya meminta yang begitu, apa yang kita butuhkan Allah sudah mengerti yang begitu. Yang penting benarkanlah penghambaan kita dulu kepada Allah. Begitu caranya tadi. Keaposan kelemahan kita, kehinaan, kebodohan, kepikiran, rasa butuh kita kepada Allah, ungkapan di hadapan Allah. Tapi pikiran jangan di hatinya jangan ya. Allah sudah tahu. Ngomong apa, bicaranya pun malu karena kalau diungkapkan, ya Allah, kamu lagi kepengen mobil, ya Allah. Mobil. Allah. Ayah apa nih? Pasti main mobil dia, sekali dapat mobil nggak tanggung-tanggung, ekskavator ya. Begitulah. Jangan mendekilkan memendekkan pemahaman kita. Karena kita mengikuti nafsu, itu kan nafsu begitu. Memohon-mohon sesuatu yang padahal Allah sudah tentukan semuanya kepada kita. Tinggal penghambanya kita perbaiki kepada Allah.
Yang penting kita mohon kepada Allah itu mintalah dari hari ke harinya supaya diberkahi di dalam hidupnya. Itu namanya kita melakukan dari ketuhanannya Allah yang patut disembah, yang patut dipuja, yang patut untuk bersandarnya kita dari setiap hari. Gitu. Tidur bangun tidur lagi begitu, bangun tidur lagi begitu, terus meminta haji. Tapi kalau dibiasakan di sholat terbiasa begitu. Kita bangun tidur lagi sholat subuh ya, mohon di hari ini hamba tiada tempat lain hanyalah Engkau yang bersandar ini. Hamba mohon, ya begitulah sudah, hamba Engkau yang paling maha mengetahui atas kebutuhan hamba. Kau maha mengerti apa yang akan hamba hadapi, kan begitu. Ibu tolong ringankan kabeh, gampang akan kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bisa disit. Nanti diulas lagi gitu. Hanya perlu catatan untuk menjadi bahan pengingat begitu. Ya, kalau ngobrol begini panjangnya nggak ada catatan, hilang. Kecuali betul-betul laduni dari Allah. Bapak belum ngomong pun kalian sudah mengerti, sudah akan menang. Wah, ini yang akan dibicarakan Bapak ini pasti ya, sudah mengerti. Itu namanya miladun. Belum, jadi perlu catatan. Gitu. Buat mengingat sesuatu. Ketika ada masalah, insya Allah bisa membantu. Ya. Gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.